Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, baru saja kita sama-sama mendengarkan lantunan saja ayat Quran. Mudah-mudahan Pak Aib dan juga kita yang mendengar semua mendapatkan kebaikan dari setiap huruf yang tadi dibaca dan juga kita dengar. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari pihak penyelenggara, dan pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Handi. Untuk itu kepada Pak Handi, mangga Pak Handi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini, pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di majelis taklim Asyifa ini, baik secara offline maupun online. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam juga marilah kita sampaikan ke junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Majelis Taklim Asyifa, wabil khusus kepada Bapak Ketua Pak Aib, Pak Nanang yang selalu semangat, dan para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa-puasa kita dan amal-amal ibadah puasa dan amal-amal ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali akan mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Aam Amiruddin, dengan tema yang sangat menarik, yaitu membuat Ramadan lebih bermakna. Kita ketahui bersama bahwa tujuan kita puasa, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tentunya kita sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba yamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan utama kita puasa adalah untuk mencapai atau untuk membuat pribadi-pribadi kita adalah pribadi yang bertakwa. Mudah-mudahan nanti mungkin apa yang dipaparkan oleh guru kita dapat kita jadikan bekal untuk kita mencapai manusia-manusia yang bertakwa. Kegiatan Majelis Taklim Asyifa ini selain mengaji secara online dari berbagai narasumber, dari berbagai ustadz, juga di bulan yang penuh berkah ini Majelis Taklim Asyifa mengadakan bakti sosial. Jadi mungkin saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua, marilah kita sukseskan acara ini dengan, kalau ada rezeki, kita sedikit berbagi pada para saudara kita, kaum duafa ataupun anak-anak yatim, agar mereka dapat berbahagia dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, dan tentunya nanti dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukaria. Juga kami atas nama Majelis Taklim Asyifa mengucapkan terima kasih atas semua pihak, pada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya acara ini, baik dari
pembawa acara mungkin atau ketua pembina Ibu Amalia ataupun bagian IT, dan tentunya yang paling terpenting adalah jamaahnya. Pengajian ini tanpa jamaah apa artinya? Jadi, terima kasih kepada seluruh jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa yang selalu setia, yang selalu hadir dalam mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja sambutan dari saya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Pak Handi selaku dari pihak penyelenggara. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Insya Allah Majelis Taklim Asy-Syifa dalam rangka bulan Ramadan 1443 Hijriah itu akan menggunakan program bakti sosial, yaitu dengan 200 akan menyediakan 200 paket sembako ya, dan alhamdulillah sudah dana yang terkumpul alhamdulillah, dan ini pun juga masih dibuka ya kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dan juga mendonasikan sebagian dari rezekinya. Kenapa? Karena insya Allah di bulan Ramadan ini segala amal dan juga ibadah kita dilipat gandakan, double bonus. Nah ini persis seperti kalau biasanya Ibu nih ya, kalau di mall ada diskon besar-besaran ya, super sale, itu kan ngeborong tuh ya. Nah sekarang saatnya ngeborong untuk berinfak, bersedekah. Kenapa? Karena double bonus ya. Insya Allah kalau kita bersedekah itu 700 ya, 700 kali. Nah ini ditambah lagi gitu kan. Nah jadi silakan Bapak Ibu yang ingin mendonasikan sebagian dari rezekinya untuk mensupport dan juga melancarkan program dari Majelis Taklim Asy-Syifa, yaitu sebar sembako 200 paket ya di sekitaran Kota Bandung. Silakan langsung saja menghubungi pihak panitia ya, seperti itu ya. Baik Bapak Ibu, ini saatnya ya kita akan mendengarkan tausiah yang penuh hikmah ya. Boleh disiapkan alat tulisnya ya. Dan kita akan terlebih dahulu sapa dulu guru kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah sudah bergabung? Karena kalau nggak salah beliau tadi jam 7 kalau nggak salah. Itu isi juga tausiah. Oh ya, belum bergabung ya. Baik, sambil menunggu ya kita akan bincang-bincang sedikit. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz? Alhamdulillah. Backlight nggak? Cukup Pak Ustadz. Pencahayaannya cukup ya. Itu backgroundnya bagus sekali. Itu bukan ini ya, bukan green screen ya Pak Ustadz ya. Bukan virtual ini, asli. Bukan ya, asli live ya. Jadi sekali saya Pak Ustadz, lagi ya. ada nih, kedengaran nggak suara tongeret? Tongeret, mohon. Ya, kedengeran. Saya lagi ada di Arjasari karena tadi Masya Allah. ngasih materi ke anak-anak kita, ada Quran Camp di sini. Alhamdulillah, masjid ini sejak kita mulai MPI sudah ya alhamdulillah lah, yang wakaf itu sudah mendulang amal gitu ya, karena tidak pernah berhenti, selalu ada kegiatan. Quran Camp kita laksanakan Jumat, Sabtu, Ahad. Nah saya barusan kemudian nanti ba'da duhur juga ada kajian sama mereka di sini. Saya tadinya ingin view belakang saya teh masjid, tapi backlight. Akhirnya di belakang saya ini danau. Sebelah sana itu Waduh, Masya Allah. Kolam buatan sih. Ya. Saya nyebutnya rada gaya danau lah gitu, danau buatan. Sebenarnya kalau hanya ini sinyalnya kurang ini ya Pak Ustadz ya. Ke belakang itu ada hempasan ini, di belakang pohon ini ada air gitu loh ya. Nah ini kalau saya nginep di sini, saya di saung inilah ya. Sampai orang-orang di sini nyebutnya saung Pak Aam. Oh, saung Pak Aam ya, luar biasa.
Pak, berarti untuk infrastruktur koneksinya udah bagus ya Pak Ustadi ya? Gimana? Untuk ini koneksinya, infrastruktur untuk koneksi kan kemarin kendalanya Ya. di. Nah, saya pakai alat khusus. Nah, ini juga lagi uji coba ya. Karena Telkomsel kemarin sudah alhamdulillah salah satu jajaran direksinya itu jamaah umroh Percikan Iman. Sehingga beliau langsung biasa dari Jakarta instruksi turun ke sini. Nah, tapi memang butuh waktu sekitar 2 bulan untuk narik sejauh 3 km. Fiber optiknya ya? Iya, jadi butuh waktu gitu. Tapi kami diberi sebuah alat yang ya ini sementara ya, tapi lumayan kan suara saya tidak putus-putus, gambar saya jelas ya. Ya, kalau suara memang agak sedikit putus-putus tadi Pak Ustadz. Suara. Ya. Karena kalau gambar jelas. Ya, bahwa wajah saya rumek ya itu mah bawaannya bukan karena sinyal gitu. Kan aya nu wajahna teh rumek, maaf Bu ya. Ini sinyal jadi wajah saya rumek. Kalau wajah saya rumek itu asli ya gitu. Kalau suara saya nggak jelas itu karena sinyal ya. Asli saya tuh kalau udah di sini ya malas pulang, Pak. Jadi pasti. Suara tonggeret bersahut-sahutan gitu ya. Jadi kalau baca buku di sini, apalagi kalau lagi tidak puasa makan ditemenin sama gorengan, sama kopi, ya kan? Nah, atau kalau Bu Amalia makan orangnya sehat, bukan gorengan buah-buahan kan gitu. Ya. Tapi ini dampaknya kalau seminggu tinggal di sana, Pak Ustadz, kayaknya timbangan bisa naik ini. Iya, ini masih mau pindah ke sini, tapi masih ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan di sini. Tapi sudah mulai dalam seminggu ada semalam 2 malam saya di sini. Masya Allah. Ada yang gini, kok Pak Am nggak ngomong? Nanya tiap orang kadia nginep kudu ngomong atau kumaha sih? Tahu gitu mah cenah saya ke situ, ya kan? Gitu. Ikut gitu ya. ya. Ibu, Bapak, Pak Handi yang saya Bu Amalia, Pak Aten, ya. Siapa lagi di sini? Pak Deden, ya, ada Pak Aep, ya kan? Pak Abdul Majid, Pak Agus, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan dan ini adalah pertemuan saat kita sudah puasa ya. Nah, betul. Pak Nanang puasanya kapan? Pak Nanang puasa kapan? Hari Minggu. Pak Handi hari Kalau Minggu. puasa ya setelah Ramadan. Ya, jadi Pak Handi puasanya hari Minggu. Kalau saya puasanya mulai 1 Ramadan ya kalau saya mah. Jadi 1 Ramadan. Pak Handi mah hari Minggu, saya mah 1 Ramadan. Nah, kalau di sini ada yang 1 Ramadannya hari Sabtu, ya nggak apa-apa juga. Toh 1 Ramadan juga gitu. Tapi kalau ada yang puasanya Senin, saya bingung karena Sya'ban itu cuma 30 hari. Tidak ada 31 hari, ya. Gitu. Ya, betul. Jadi mun puasana. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan tausiah yang penuh hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Al-Ustaz Dr. Amiruddin kepada beliau falyatafadhol. Dan tema kita pagi hari ini bagaimana supaya puasa kita ini ya saum kita ini lebih bermakna. Seperti itu Pak Ustaz. Mangga Pak Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu, Bapak, alhamdulillah kita sekarang sudah ada di bulan yang penuh keberkahan. Berarti ada satu doa kita yang dikabulkan Allah. Bukankah saat bulan Rajab saja kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Rajab. Wa Sya'ban, berikan kami keberkahan di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Dan ya Allah, sampaikan kami di bulan Ramadan. Dan akhirnya kita semua bisa memasuki bulan Ramadan itu, ya. Kita
oleh Allah diberi umur. Mari kita berjuang agar ini menjadi Ramadan terindah, agar ini menjadi Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih bisa menikmati Ramadan. Makanya setiap kali Ramadan tiba, jadikan ini Ramadan terindah, Ramadan terbaik, Ramadan terhebat. Salah satunya adalah dengan kita mengikuti kajian-kajian, salah satunya adalah kajian di As-Sifwah ini. Tema yang akan kita bahas adalah agar Ramadan lebih bermakna, ya. Muncul Pak Ustadz Danang? Muncul. Sudah muncul, ya? Pak Ustadz. Ya, Oke. siap. Ya, agar Ramadan lebih bermakna. Sebelum lebih jauh, saya perlu mengulang apa yang sering dibahas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau di bulan Ramadan beliau sering mengulang-ulang kalimat yang pernah disampaikannya. Karena memang Ibu Bapak, yang namanya manusia itu makhluk yang harus diberi pengulangan, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau mau menjelang Ramadan atau memasuki di awal-awal Ramadan, beliau seringkali mengutip keistimewaan bulan Ramadan. Nah, ini yang akan kita bahas sekilas, ya, karena sudah sering, tapi tidak apa-apa, kita perlu menguatkan lagi, mengingatkan lagi. Kita tahu bahwa yang namanya Ramadan itu pertama adalah dia merupakan bulan keberkahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarakun faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk saum. Jadi pertama, Ramadan adalah bulan penuh berkah. Dikatakan berkah, berkah itu kan kebaikan kita yang berlipat ganda. Kebaikan yang bertumpuk, itu namanya berkah. Kalau kita ibadah sunnah, maka kita mendapatkan pahala wajib. Kalau kita melaksanakan ibadah wajib, maka pahala kita dilipat gandakan 70 sampai 700 kali tergantung keikhlasan kesungguhan kita semuanya. Itulah berkahnya Ramadan, ya. Yang kedua, Ramadan itu di dalamnya ada malam yang disebut dengan malam kemuliaan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurima khairoha faqad hurima. Pada bulan Ramadan itu ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang suka disebut dengan Lailatul Qadar. Siapa yang tidak mampu meraih kebaikannya, sungguh ia merugi. Apa katanya? Man hurima khairoha. Siapa yang tidak bisa meraih kebaikannya, faqad hurima. Sungguh dia rugi. Kenapa? Karena ini terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Dan umur kita pun terbatas, belum tentu Ramadan mendatang kita akan bisa menikmatinya. Ini yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, di Masjid Peradaban kita ada program iktikaf, ya. Iktikaf, kalau yang punya waktu leluasa bisa full 10 hari, 10 malam, bisa juga ada yang cuma malam-malam ganjilnya saja. Ada juga yang sudah di ujungnya saja karena memang dapat cutinya di ujung Ramadan. Tidak apa-apa. Malayudroku kulluhu, la yutroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa melaksanakan secara utuh, ya kita bisa melakukan semampu kita. Makanya ada yang bilang, Ustadz, kalau iktikaf kurang dari 10 hari boleh nggak? Boleh. Ya. Kalau kurang dari 10 hari boleh nggak? Boleh. Saya mah cuma 1 malam saja, ya nggak apa-apa, ya. Karena bukan sebuah keharusan 10 hari, tapi yang afdal adalah 10 hari, karena di dalamnya ada yang disebut dengan malam Lailatul Qadar.
Nah, kemudian yang ketiga, Ramadan itu bulan di mana dosa-dosa kita dihapuskan. Kita sadar betul sebagai manusia itu tidak ada yang suci dari salah. Selalu saja ada kesalahan, kekhilafan, kekurangan. Bahkan sesuatu yang tidak kita niatkan sebagai sebuah kesalahan, bisa saja itu menjadi sebuah kesalahan. Gitu. Suami itu tidak bermaksud apa-apa. Cuma bilang gini, Mah, ini baju mama? Iya. Oh, ayeuna mah XL baju teh gitu. Jadi kan ada baju ngagoler di kasur ya, gitu. Masih diplastikan gitu. Mah, ini punya siapa? Punya mama. Oh, ayeuna mah XL mama teh. Suami Anda teh tidak bermaksud nyakitin, tapi nyelekitnya itu seleb. Iya, ayah ka mama teh meningahina gitu atau ayah gitu. Sehari mama nu ngahina ari dieu teh. Atau bisa juga Anda nggak ngomong, tapi nyelekitnya itu nepi ka magrib gitu loh. Kabayang tiba ada subuh, nyelekit nanti nepi ka magrib. Padahal suami mah tidak bermaksud menghina, cuma nanya, "Mah ini teh baju baru?" Iya. Nah, ayeuna mah XL gening mamah teh gitu. Ramadan kamari mah masih M-nya, cenah gitu. Kan gitu. Ramadan kamari mah masih M-nya. Ini teh tos XL mamah teh. Kan suami tidak bermaksud menghinakan, tapi nyelekit kan, Bu. Nah, itu yang dimaksud manusia mah kadang-kadang tidak bermaksud apa-apa, tapi tapi nyelekit gitu, ya. Ada seorang ibu ngantar anaknya, ya kan, gitu. Ibu, Bu, itu cucunya, Bu, cucunya, gitu. Celeb, gitu kan. Jadi ibu teh bawa anaknya, nah anak ibu teh lari-lari gitu-gitu. Bu, itu cucunya, Bu. Celeb. Ya, padahal orang itu ngingetin si anaknya kan bisi celaka. Bu, itu cucunya, Bu, cucunya. Jadi ibu teh dianggap ninikna eta teh. Ibu teh celeb. Ieu aing teh can kolot-kolot teuing sia. Kan pada penampilan wungkul juga kolot aing teh. Nah gitu. Ibu teh umur teh 36 tahun, tapi nah anak ibu disebut, Bu, itu cucunya, Bu, cucunya gitu. Ya kan? Bapak gitu, ya kan gitu. Pak Abdul Majid teh jeung jalan-jalan jeung putrana ya, Pak Pak itu cucunya, Pak, cucunya. Pak Abdul Majid yang disebut aki-akis ya. Nah, jadi yang namanya manusia mah Ibu Bapak ya. Gimana ya? Kita tidak pernah meniatkan salah, kita tidak pernah menyakiti, tapi tidak ada, makanya Ramadan itu bulan untuk menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dan ternyata Islam itu memberikan satu pengajaran, setiap ibadah itu punya fungsi tazkiyah, punya fungsi pensuci. Jadi ada tazkiyah yaumiyah, pembersih harian, sholat yang 5 waktu. Pembersih mingguan Jumat, dan ada pembersih tahun wa Ramadhanu ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama menjauhi dosa besar. Maksudnya yang dihapus itu dosa-dosa kecil ya gitu. Nah, kemudian yang keempat, dibuka pintu-pintu kebaikan. Idza jaa Ramadan, bila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu kebaikan. Wa ghulliq abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suddifatish syayatin, dan setan dibelenggu. Apa maksudnya? Setan dibelenggu, apakah setan tidak menggoda? Tetap menggoda. Apa yang dimaksud surga? Apa dimaksud neraka ditutup? Maksudnya, kalau kita Ramadan itu amalan-amalan soleh kita sangat padat ya. Dari mulai bangun jam 3 itu sudah ibadah. Ibu nyiapin makanan udah ibadah. Beres-beres makanan habis sahur ibadah. Kita bangun jam 3:30 Bapak makan itu ibadah terus ya. Apapun yang kita lakukan dalam keadaan saum itu ibadah. Makanya dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan setan itu terbelenggu. Maksud setan terbelenggu, peluang setan menjerumuskan kita itu peluang-peluangnya ditutup gitu maksudnya ya. Nah,
Kemudian yang kelima, diturunkan Al-Quran. Sengaja saya sampaikan hal ini mengikuti tradisi sunnah Rasulullah. Beliau mengingatkan kepada jamaah untuk menyadari betapa pentingnya dan betapa bersyukurnya kita berada di bulan penuh keberkahan. Diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Siapa di antara kamu hadir di bulan itu? Nah, alhamdulillah kita hadir di bulan ini. Maka hendaklah berpuasa. Dan kita tahu bahwa di bulan Ramadanlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensistematisasikan Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian, Quran itu turun selama 23 tahun. Ya. Nah, kurang lebih 3 tahun sebelum Rasulullah wafat, di setiap malam itu Jibril datang. Malaikat Jibril menyampaikan sistematika yang ada di tangan ibu bapak sekalian, mushaf. Ya. Makanya sistematika itu ada sistematika nuzul, sistematika turunnya ayat, ada sistematika mushaf, sistematika yang ada di mushaf sekarang ini. Al-Fatihah itu bukan yang pertama turun, yang pertama kali turun kan Iqra. Tapi Iqra disimpan di surat 96, ya. Nah, Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya itu disusun di bulan Ramadan. Dan kemudian ini menjadi sebuah ritual, sebuah ibadah yang disebut dengan tadarus. Makanya tadarus itu targetnya bukan kebut-kebutan semalam sejuz, bukan, tetapi kita membaca dengan penuh ketelitian. Semalam 10 ayat nggak masalah, asal kita bacanya teliti. Syukur-syukur ada guru dan murid, ada yang meluruskan kalau kita bacaannya salah dibenerin gitu, ya. Karena teman-teman kalau ingin bacaannya benar semua, itu sendirian aja baca, insya Allah benar semua, ya kan? Ya kan? Kalau orang paham karena saya ingin baca Quran benar semua, ya sok ya baca sorangan. Siapa yang nyalahin? Tidak ada. Ya. Panjang pendeknya itu para rubuh ge. Ah, bener we. Dalikal kitabu la roiba fihi. Sok. Secara ilmu tajwid ngacoknya luar biasa, tapi Anda TPD we fihi hudalil muttaqin. Wah, gitu ya. Pokoknya mah ari gaya qoriah teh ya, bari salah. Ya. Ada kan gayanya qoriah? Dan kitabun. Ya, gitu. Wah, pananang teh salah yang baca teh. Tapi dah Anda bacanya sendirian, ya seolah-olah benar. Makanya bagus kalau ada yang mendampingi, ya ada mentor lah, ada mentor, ya ada mentor. Nah kemarin Pak Deden, Pak Aep dan teman-teman yang lain kami itu mengadakan training for trainer, ya. Jadi mujahid Quran itu luar biasa. Mengajari Al-Quran pada murid-muridnya. Tapi ada juga yang metodenya dan caranya masih salah. Kita benerin. Jadi ada suatu metode yang disertifikasi gitu ya. Jadi kemarin tuh kita hadirkan para mujahid Quran gitu. Yang mengajar Al-Quran diberi ilmu. Kalau mengajar Quran tuh begini loh caranya, ya. Gitu. Jadi mungkin dulu ngajarnya lebih ke semangat saja. Salah satu lulusannya adalah Ustadz Abdul Majid. Nah, Ustadz Abdul Majid teh lulusan. Siapa lagi yang hadir di sini yang lulusan dari training for trainer Al-Quran, ya gitu. Nah, jadi dibenerin bacaannya kan gitu. Ya. Kalaupun ada yang salah karena tidak paham waktu itu nggak masalah, tapi kan sekarang kita harus sudah mulai benar dalam mengajar itu. Kayak orang mengajar olahraga, ya kan ada ilmu, nah
sekadar ukur ya ibu-ibu senam yuk, ibu teh ngajar wes senam ya kan gitu. Nah itu teh Bu ada ilmunya meningali yang udah sepuh. Nah jangan ada high impact ya. Yo umur geus aya nu 50, ada ya 48 dikasih high impact. Nya atuh setelah senam teh langsung lutut nanti nyarari atuh. Ya kan gitu bahkan aya nu otot nate soeh atuh. Nah itu salah guru sebenarnya. Ya kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ilmu apapun kalau kita ngajar tuh ada polanya, ada metodenya, ada caranya. Nah, termasuk Al-Qur'an, apalagi Al-Qur'an ya, teman-teman sekalian. Kemudian di bulan Ramadan lah mustajabud du'a. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa. Sungguh Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka setiap hari di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu lahu. Dan setiap muslim bila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Lalu ada hadis yang mengatakan salah satun la turadu da'watuhum, ada 3 kelompok manusia yang doanya dikabulkan. Salah satunya adalah da'watuhumus shaim, da'wat shaim hatta yuftiro, doa orang-orang yang yang saum hingga dia berbuka ya. Nah, Ibu Bapak, seluruh ibadah-ibadah yang tadi disebutkan ya, itu tujuannya untuk menaklukkan jiwa sebenarnya. Jadi semua yang kita sebutkan tadi, Ramadan itu sekolah untuk menaklukkan jiwa. Jasad, akal, kolbu itu kan selalu berada pada diri kita. Jasadnya diasah, kita menahan lapar dan dahaga. Kemudian akalnya kita bekali dengan membaca Al-Quran, dengan mendengarkan tausiah. Kolbunya juga diasah dengan sholat malam, dengan berdoa gitu. Jadi Ramadan itu sekolah untuk menaklukkan jiwa. Karena itu Ramadan yang sesungguhnya adalah Ramadan yang bisa membuat jiwa kita ini takluk. Karena jiwa itu seringkali meronta-ronta, teman-teman sekalian. Yang membuat kita malas ibadah itu kan jiwa kita. Yang membuat kita ini susah memaafkan kesalahan orang itu jiwa kita kan. Yang membuat kita ini sombong, takabur, ria itu kan jiwa kita. Nah itu jiwa yang bergejolak ya kan gitu. Nah jiwa ini harus diredam, harus dikendalikan. Makanya saum yang penuh makna itu saum yang bisa melahirkan jiwa yang terkendali. Itu saum yang bermakna kan gini. Apa yang dimaksud dengan saum yang bermakna? Saum yang bisa membuat jiwa kita itu terkendali. Makanya ada dalil yang mengatakan bila kamu sedang saum, lalu ada orang yang ngajak berantem, ada yang iseng, katakan inni shaim. Katakan aku ini puasa. Gitu ya. Ini artinya bahwa saum yang bermakna itu berujung kepada pengendalian jiwa yang hebat. Itu target dari seluruh ibadah yang tadi saya sebutkan. Ramadan itu saum yang penuh berkah. Ramadan itu di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ramadan itu pelebur dosa, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ujung-ujungnya gimana jiwa kita itu ditaklukkan gitu. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan gimana kalau jiwa kita tidak bisa ditaklukkan ya. Kita identifikasi dulu. Nah, apa saja faktor yang membuat jiwa kita tidak bisa ditaklukkan? Kenapa jiwa kita ini tidak bisa ditaklukkan? Ya, saya perlu bahas ini karena memang Ramadan yang bermakna itu Ramadan yang bisa menaklukkan jiwa. Ramadan yang bermakna itu Ramadan yang bisa membuat jiwa kita terkendali. Nah, apa yang menyebabkan jiwa kita ini tidak bisa ditaklukkan? Ya, apa? Faktor apa yang membuat jiwa tidak bisa ditaklukkan? Pertama, ya, tidak mau menerima kenyataan. Jadi, kalau kita termasuk orang yang tidak mau menerima kenyataan, itu jiwanya banyak memberontak. Dikasih sakit nggak mau terima. Diuji dengan kemiskinan nggak mau terima.
dikasih ujian suami yang tidak soleh nggak mau terima, berontak. Nah, jadi ternyata yang membuat jiwa kita berontak itu apa? Tidak mau menerima kenyataan. Coba kita terima kenyataan, ya. Bapak Ibu, ini penyebab pertama kenapa jiwa kita ini tidak terkendali. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia itu bila Tuhan mengujinya dengan kebaikan, dengan kesenangan, ia mengatakan Tuhan memuliakanku. Tapi ketika manusia itu diuji dengan penderitaan, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Tuhan menghinakanku. Nah, Bapak Ibu, jadi ada orang yang hidupnya di dua ekstrim. Kalau diberi kenikmatan baru dia bilang, oh ini teh dari Allah, saya mah menerima, gitu kan. Tapi begitu diuji, menggugat, kenapa saya diuji seperti ini? Gitu. Paham kenapa ya suami saya tidak soleh, padahal dulu teh saya ya tiap malam tahajud loh, paham, saya minta jodoh yang soleh. Terus juga saya ketemu teman saya tuh di majelis taklim lagi loh, paham, di majelis taklim. Udah gitu di HP-nya itu ustadz semua loh, paham, waktu belum nikah mah ustadz semua itu. Dia nunjukin ya ada ustadz Aam, ada ustadz Abu Syauki, ada ustadz Yogi, ada ustadz Agim, ada ustadz, wah ustadz dungkul. Kenapa tapi paham ya suami saya itu ternyata tidak soleh. Nah, itu sebenarnya jiwa yang memberontak. Kenapa? Ya karena kan kita ini hidup memang untuk diuji. Ada yang usaha kita ini sesuai harapan, cari orang soleh dan dapat soleh, tapi boleh jadi kita ini mencari orang soleh, tapi ternyata setelah dijalani hidup dia nggak soleh. Mungkin nggak itu terjadi? Mungkin, sangat-sangat mungkin. Ya. Nah, jadi yang pertama ini ya, Ibu Bapak, tidak menerima kenyataan, ya. Kedengaran ngaguruhnya punya. Mohon Suara apa? Ustaz, Tanda agak sedikit mengguru. Ini ya, Ya. bersihin rumput itu teh. Tapi jauh, Pak, Bu. Tiap hari ada yang ini rumput, apa sih namanya? Motong rumput. Takut itu pandangan. Kedengaran ya? Iya, kedengaran sedikit. 1 hektar udah bersih, masuk ke hektar berikut, 3 hari kemudian ya terus tumbuh deh gitu kan. Ya, ternyata PR khusus ada tanah 10 hektar teh Pak Ustadz Nanang. Ya, maintenance-nya ya gitu. Kabayang atuh tukang kebun wae aya 8 orang gitu. Tukang kebun naon anu ngabersihan rumput, anu nyabutan rumput liar, gitu. Jadi kalau teman-teman ke sini, nah banyak rumput kayak ieu teh sadinten teh aya 2 jalmi anu udah 10 hektar saudara-saudara. Gitu. Ya, pokoknya anu diamankeun dekat masjid heula we pertama. Ya, nu rada di belakang mah rada belakang. Ya. Oke, kita lanjut ya. Saya lagi cerita apa? Menaklukkan. Nah, ya. Kenapa jiwa kita tidak bisa ditaklukkan? Tidak menerima kenyataan. Yang kedua, saudara-saudara, ya, banyak menuntut alias tidak berterima kasih. Jadi jiwa kita ini akan berontak kalau tidak punya rasa terima kasih. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dengan sifat suka mengeluh. Ya. Makanya kita ini kalau jiwa ingin jadi gini, Ramadan itu akan penuh makna kalau sampai pada titik kita itu bisa selalu bersyukur, berterima kasih. Jangan banyak nuntut, ya. Banyak nuntut gitu. Tapi emang kadang manusia mah ya begitulah, ya.
Suami pulang malam dituntut. Ayah tuh sore pulang teh. Suami pulang sore, ayah jam segini udah balik gitu. Liar kan gitu. Pulang malam, ayah nih pulang teh nih malam wae tuh si adek karunya tuh si teteh karunya. Suami teh berjuang, pulang sore. Pas pulang sore teh, ayah jam sekian udah pulang mama can mandi, can masak, terus pulang sore-sore. Serba salah lah gitu ya. Nah itu jiwa yang akhirnya memberontak itu karena banyak menuntut, tidak berterima kasih. Kemudian ya berharap pada makhluk. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita dalam hidup ini masih berharap pada makhluk, kekecewaan demi kekecewaan akan Anda rasakan. Ya, karena makhluk mah kadang-kadang makhluk mah kadang-kadang nggak peka. Ya. Matak ada ibu-ibu di naweana teh sok aya gini. Ayah meninggal peka gitu. Ayah tadi dia karena jamaah asifah juga nama ayah di WA saya gitu kan. Di situ meninggal peka. Gitu. Pas saya lihat fotonya, jamaah asifah gitu. Bu, nggak usahlah ditulis meninggal peka gitu. Memang Anda kalau berharap pada makhluk mah gitu ya. Ini tepeka jelema teh gitu. Berarti kan Anda masih menunggu ucapan terima kasih atau pujian atau penghargaan dari makhluk ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam ayat tadi dikatakan walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Sekiranya mereka benar-benar ridho. Jadi kita ini jangan pernah berharap pada makhluk. Berharap saja pada Allah Subhanahu wa taala. Kan ayah istri nu akhirnya putus asa tara kasalon deui. Kasalon ge. Itu ya. Kasalon gitu, kasalon gitu. Mahal-mahal dengan kudu kasalon. Nah, berarti ibu berharap makhluk ya. Badan langsing tidak dilirik, badan gede teu dilirik, bae urang mah dahar we lah. Gede ge bae urang mah. Nah, berarti kan ibu langsing itu berharap kepada makhluk ya, berharap pada suami. Padahal kalau ibu langsing kan kesehatan untuk ibu sebenarnya. Ya enggak? Gitu. Tapi baik orang mah. Dahar segala kupat hayu orang. Soto hayu ya kan gitu. Gorengan enggak masalah. Baik orang mah. Badag oge. Kenapa? Karena ibu merasa suami teh menghargaan pisan, aku teh berjuang ya menahan berat badan supaya tidak supaya terkendali, mending nggak menghargai. Nanti mah kudu masak kan, baik, go food masak teh tara dipuji. Ini tidak dihargai, aku teh bikin kolak, bikin apa, kan, go food. Walaupun nggak enak kan enak bilangnya go food ya mah ya gitu, mah ya sayur teh meni asin, ya go food atuh dah gitu. Nah, jadi Ibu ya ada saat kita ini memang kalau berharap makhluk. Nah, jadi saum itu harus sampai pada titik kita ini jangan berharap ke makhluk. Satu titik di mana kita ini jangan banyak menuntut, kudu bersyukur ya. Satu titik di mana kita ini kalau saumnya bermakna bahwa kita ini selalu menerima kenyataan. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara-saudara sekalian, ibu bapak, ya. Nah, terlalu ini juga bisa menyebabkan jiwa kita tidak terkendali ya. Jiwa kita ini gejolaknya dahsyat gitu. Yaitu terlalu cinta dunia. Saya sering berulang mengatakan,
Kita ini kan perlu dunia, ya. Perlulah dunia. Tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia itu melalaikanmu. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan pula setan yang pandai menipu memperdayakan. Nah, kemudian yang kelima, Ibu Bapak sekalian, ya. Maaf. Yang berikutnya adalah, ya, apa akibatnya kalau jiwa kita tidak terkendali? Saya ingin mengulang-ulang bahwa yang namanya saum itu harus bisa menyebabkan jiwa kita itu terkendali. Itu saum yang bermakna. Yang dimaksud saum yang bermakna, Ramadan yang bermakna itu Ramadan yang punya impact, punya pengaruh gitu kan. Nah, pengaruhnya itu terkendalinya jiwa kita. Tapi ada hal-hal yang menyebabkan jiwa kita tidak terkendali. Tadi ya, yang sudah saya sampaikan, dimulai dari tidak mau menerima kenyataan, banyak menuntut atau tidak pernah bersyukur, ya. Kemudian sampai pada titik harap pada makhluk tidak oleh dunia gitu, ya. Nah, apa akibatnya kalau orang itu jiwanya tidak terkendali? Maka yang akan terjadi bila jiwa tidak bisa ditaklukkan, bila jiwa tidak bisa dikendalikan, yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang selalu tergesa-gesa. Kenapa ya doa saya nggak dikabulkan? Kenapa ya penderitaan ini tidak pernah berakhir? Kenapa ya? Nah, jadi istijal, tergesa-gesa. Ya. Bahkan sholat wae rurusuhan aku. Buktinya apa? Begitu salam teh bukan wirid, langsung ngambil HP. Ya. Langsung lihat apa yang ada di WA group. Karena lagi sholat, tring. Begitu salam, langsung lihat. Nah, ada unsur ketergesa-gesaan. Tergesa-gesa, berdoa ingin segera dikabulkan, penderitaan ingin segera selesai, ya. Pokoknya tergesa-gesa lah. Nah, kemudian yang kedua, ketika jiwa kita tidak bisa ditaklukkan, terjadinya futur. Futur itu artinya malas ibadah atau hilang motivasi. Aku teteh nggak ikut ngaji, percuma ngaji juga, geningan hirup teh gini-gini aja, anger susah. Kalau lagi dengar pengajiannya sih memang plong ya, tapi kalau udah di rumah mah geningan gini-gini lagi aja. Nah, likulli amalin syirrah wa kulli syirratin fatrah. Setiap amalan ada masa semangat. Dan setiap masa semangat memiliki masa futur, masa malas. Bila ketika futur, ketika patah semangat, ketika turun semangat, ia kembali kepada sunnahku, dia mengikuti ajaranku, maka beruntunglah dia. Dan siapa ketika futur, ketika motivasi turun, ya, dia kembali kepada selain ajaranku, tidak larinya kepada agama, maka binasalah. Teteh ngaos atuh, lagi males asa mendingan nonton drama Korea. Nah, jadi ketika futur lari nanti kalahkan nonton gitu loh. Ya. Ini asa Korean pisan ibadah teh. Ya barudak jalan-jalannya kamu. Jadi lari nanti kalahkan Korean ibadah jadi kamu kan gitu. Nah, itu namanya lari kepada sesuatu yang bukan sunnahku. Maka bahaya kata Nabi. Orang itu nanti akan makin turun, ya. Iman dan jiwanya itu makin terpuruk. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, ittiba'ul hawa. Orang itu kalau jiwanya tak terkendali, maka dia akan mengikuti hawa nafsu. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang pandai adalah orang yang selalu mengintrospeksi diri.
introspeksi diri, dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedangkan orang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan berangan-angan mendapatkan rahmat Allah. Ari kalakuan maksiat, ari berharap surga gitu, ya. Nah, itu namanya orang yang mengikuti hawa nafsu tapi berangan-angan mendapatkan rahmat Allah. Nah, Ibu Bapak, yang keempat, do'ful iltizam. Do'ful iltizam itu artinya lemah komitmen kepada Islam. Jadi orangnya itu gampang gampang kagoda gitu. Mau ke pengajian di jalan ketemu teman, kamu kemana? Mau ke pengajian? Ngabaso yuk, nyahayu. Teh jadi tangaji teh, tepira ku baso digoda nanti ku baso. Udah gitu, teh bayar masing-masing lagi. Gitu. Teteh mau kemana? Ke pengajian. Di mana? Di Arjasari. Ih jauh teteh. Jauh ya, mending ke alun-alun Banjaran. Padahal tinggal belok tah ke Arjasari teh. Der kalau di alun-alun Banjaran aya baso. Nah, tahu nggak? Jauh-jauh di ujung Berung mau ke Arjasari. Nah, atuh di pas belokan Cagak eta ya. Kalah Kak Banjaran gitu dengan alasan didinya teh aya baso enaknya luar biasa. Pokoknya enak Sabandung mah eta pang enakna. Ibu teh jauh-jauh di ujung Berung teh jadi ngaos gitu. Ari ngakuas kasalaki mah, "Mama, jadi ngaos nya tuh." Gitu. Padahal Anda teh. Jadi ada orang yang ketika futur, ketika motivasi turun, bukan lari kepada kebaikan, malah yang dia ikuti keburukan gitu. Nah, itu yang kemudian jiwa kita menjadi semakin ngedrop gitu ya. Nah, jadi bagaimana agar jiwa kita bisa ditaklukkan dengan Ramadan ya? Nah, Ramadan itu akan bermakna kalau jiwa kita itu bisa ditaklukkan. Bagaimana caranya? Ya kebalikannya, terima kenyataan. Ya. Tadi kan orang yang jiwanya tidak bisa ditaklukkan itu tidak menerima kenyataan. Sok terima kenyataan ya. Kemudian dalam hidup ini jangan suka banyak menuntut. Jangan banyak menuntut, tetapi banyak bersyukur. Jangan berharap pada makhluk, berharap saja pada Allah. Bahwa makhluk itu menghargai kita, ya alhamdulillah. Tapi satu saat kita tidak mendapatkan penghargaan dari makhluk, ya nggak masalah. Jangan terlalu cinta dunia. Biarlah dunia itu simpan di genggaman kita, jangan ada di hati kita. Nah, kemudian yang kelima, meminta nasihat. Makanya di bulan Ramadan ini kita banyak sekali mendengar nasihat-nasihat. Ba'da subuh ada tausiah, duha ada tausiah, ba'da duhur ada tausiah. Oh, sebelum duhur nih di Asifah ada tausiah. Nanti ba'da asar ada tausiah. Setelah tarawih ada tausiah. Wah, tausiah teh benar-benar banyak sekali kita dapatkan. Nah, itu seharusnya bisa membuat Ramadan itu menjadi penuh makna, teman-teman sekalian, yaitu dengan banyak meminta nasihat, mendengar nasihat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah husnuzon pada Allah. Allah berfirman, "Aku bergantung kepada persangkaan hambaku. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni." Aku bersama prasangka hambaku kepadaku, aku akan selalu bersamanya bila ia mengingatku. Ibu Bapak, kita rasakan di bulan Ramadan ini sarannya untuk berzikir itu luar biasa sekali. Kita sekarang sedang berzikir, habis sholat kalau sempat kita baca Quran beberapa lembar, habis asar baca Quran beberapa lembar. Kemudian di saat sholat malam ataupun sholat wajib kita isi dengan doa. Kan itu semua merupakan bagian dari zikir ya. Dan dari zikir itu akan husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin saudara-saudara sekalian, ibu bapak, yakin bahwa Allah itu akan menolong kita. Jadi saum yang kita lakukan itu akan bermakna ketika kita punya keyakinan bahwa di tengah kondisi apapun Allah akan menolong kita.
Allah akan membantu kita. Allah akan meringankan beban-beban kita. Masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina ma'ahu amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Sungguh pertolongan Allah itu dekat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya. Ramadan menjadi lebih bermakna apabila jiwa kita sampai pada derajat ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, masuklah ke golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah Ramadan akan menjadi lebih bermakna ketika jiwa kita sampai pada derajat penuh ketenangan. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah, hati kita ridho, Allah juga ridho kepada kita. Makanya Nabi mengatakan, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Pertama, farhatun, ya. Pertama, farhatun inda iftarih. Bahagia ketika dia berbuka. Yang satu lagi farhatun inda liqa'i rabbih. Dia akan bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kenapa berjumpa dengan Tuhannya itu dia bahagia? Karena di ayat tadi dikatakan, hei jiwa yang tenang. Jadi saum yang penuh makna adalah saum yang melahirkan ketenangan jiwa. Begitu Pak Ustadz Nanang yang bisa saya bahas. Ya. Biar ada waktu tadi untuk tanya jawab. Masya Allah, Alhamdulillah, luar biasa Pak Ustadz paparan materi yang disampaikan pagi hari ini, walaupun tadi di tengah-tengah jalan agak sedikit terganggu dengan koneksinya, tapi insya Allah dari kesimpulan materi yang disampaikan kita bisa ambil tarik hikmahnya, dan mungkin saya akan sedikit simpulkan aja supaya memang jamaah Majelis Taklim Asy-Syifa bisa mengambil pelajaran dan juga materi yang barusan disampaikan. Yang pertama adalah mengenai keistimewaan Ramadan, ya tadi yang sudah dijelaskan, diturunkannya keberkahan, kemudian ada malam kemuliaan, penghapus dosa, dibuka pintu-pintu kebaikan, diturunkannya Al-Quran, dan juga bulan di mana mustajabnya doa-doa yang insya Allah kalau kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga tadi disampaikan mengenai penyebab jiwa tidak terkendali, ya ada tidak menerima kenyataan, kemudian banyak menuntut, berharap pada makhluk dan juga terlalu cinta dunia. Nah, ini akibatnya yang luar biasa. Dengan kondisi poin-poin tersebut, kita akan menjadi terburu-buru, ya, kemudian juga futur, ya, malas ibadah atau motivasinya jadi hilang, kemudian mengikuti hawa nafsu dan hilangnya komitmen keislaman. Nah, sekarang tentunya kalau supaya bisa ditaklukkan, ya, jadi jangan, ya, harus terima kenyataan, jangan banyak menuntut, jangan berharap pada makhluk, jangan cinta dunia, kemudian sering meminta nasihat, berbaik sangka kepada Allah, dan yakin pertolongan Allah. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita supaya Ramadan lebih berkah, lebih bermakna, tentunya apa yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Fajr, jiwa-jiwa yang tenang, seperti itu. Baik, saya langsung buka pertanyaan saja, Pak Ustadz. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Pak Agus. Bismillah, boleh nggak ikut, boleh nggak ikut masuk WA Percikan Iman untuk menambah silaturahmi dan info kajian ilmu? Ini boleh, ya, banyak WA-WA-nya Pak Ustadz, ya. Bisa digabung aja, boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya mengenai malam Lailatul Qadar, mohon penjelasan apakah hanya untuk yang memungkinkan iktikaf di masjid? Bagaimana untuk yang tidak iktikaf? Apakah sahabat Rasulullah dahulu juga beriktikaf selalu di masjid? Enggak, Pak Ustadz? Ya. Teman-teman sekalian, ya, iktikaf itu salah satu upaya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi bukan berarti Lailatul Qadar itu hanya turun kepada orang yang iktikaf. Gitu. Iktikaf itu suatu ritual, satu ibadah yang dicontohkan oleh Nabi. Dengan pertimbangan di 10 hari terakhir itulah terjadi malam Lailatul Qadar. Namun faktanya tidak semua orang itu punya waktu, punya kemampuan finansial untuk iktikaf.
Ya. Boleh jadi ada saudara-saudara kita dia mah iktikaf nanti, boleh jadi saudara-saudara kita peluang dapat Lailatul Qadarnya lebih banyak daripada orang yang iktikaf. Kalau orang yang iktikaf kan dia menyengaja tuh, dan biasanya orang yang iktikaf itu relatif secara ekonomi ya sudah mapan ya, maksudnya gini, sudah mapan teh kan dia tidak perlu mencari nafkah 10 hari atau gitu. Tapi ada orang yang kerjanya sebagai buruh, udah gitu kerjanya juga malam, jualan di pasar Andir gitu ya. Kalau dia ikut iktikaf, kapan dia dapat rezeki coba untuk menafkahi anak dan istri? Kalau saya misalnya hatinya menjerit pengen iktikaf ya, tapi kalau saya iktikaf, merenan saya nggak jualan 1 hari. Kalau saya nggak jualan 1 hari, 1 malam itu, ya tentunya anak saya tidak bisa makan, istri saya nggak bisa makan. Akhirnya saya nggak iktikaf. Saya cari nafkah, saya jualan di pasar Andir. Kalau terjadi Lailatul Qadar, maka saya termasuk yang mendapatkan itu. Karena saya sedang ibadah. Gitu. Ada perawat yang dia di bulan Ramadan dapat tugas malam. Ustadz, kalau saya lagi bekerja nih tugas malam, kan itu bagian dari suatu yang halal yang saya kerjakan, dan bagian satu pekerjaan kan yang sifatnya membantu orang lain juga. Kalau saya lagi tugas malam lalu turun Lailatul Qadar, apakah saya termasuk yang dapat Lailatul Qadar? Saya bilang ya iya tuh Bu, ibu termasuk yang dapat Lailatul Qadar. Ibu ada yang bangun jam 3 masak ya kan. Ternyata turun Lailatul Qadar teh jam 3. Ibu lagi masak. Kan ibu lagi masak bukan lagi main-main, tapi untuk ibadah, menyiapkan sahur. Terjadi Lailatul Qadar, maka ibu akan dapat Lailatul Qadar itu. Jadi siapapun yang sedang ibadah, dia punya peluang untuk dapat Lailatul Qadar. Salah satu ibadahnya iktikaf. Tapi kan Anda tahu, ibadah itu bukan hanya iktikaf gitu loh. Mencari nafkah juga ibadah. Ada seorang ilmuwan, dia malam-malam bekerja di depan laptop, cari jurnal itu ini kan gitu. Atau ada dosen yang menyiapkan materi kuliah malam hari semalaman suntuk gitu untuk materi kuliah mahasiswanya. Kalau Pak dosen itu sedang bekerja di depan laptop untuk menyiapkan perkuliahan bagi mahasiswanya, terjadi Lailatul Qadar, maka dia dapat Lailatul Qadar itu. Gitu. Jadi itu yang perlu saya garis bawahi. Memang ada orang yang beranggapan Lailatul Qadar mah hanya untuk yang iktikaf. Tapi fatwa itu menjadi tidak adil. Enak nu bala leunghar. Saya mah gawe we tangke 10 hari kan banyak duit, iktikaf lagi teu tanggung-tanggung di Masjidil Haram urang sok. Gitu. Ya kan? Jadi tidak adil dong. Hari-hari tara ibadah gitu tiba-tiba tapi duit saya banyak, ya. Wah, duit saya banyak. Hari-hari ngasal we asal wajib. Tapi apa? Tiap tahun saya iktikaf di Masjidil Haram. Ya. Terus gimana saudara-saudara kita yang secara ekonomi tidak mampu iktikaf? Jadi sebenarnya fatwa yang mengatakan Lailatul Qadar itu hanya untuk orang yang iktikaf, itu ada unsur tidak fair di situ. Ada ketidakadilan kalau menurut saya. Sehingga saya lebih mengambil pendapat ahli tafsir yang mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya. Sungguh kami telah turunkan Quran itu pada malam kemuliaan. Siapa yang dapat malam kemuliaan? Tidak disebutkan orang yang iktikaf. Siapapun yang sedang ibadah. Begitu kalau saya lebih mengambil pendapat itu, tapi Bapak Ibu boleh jadi ada yang mengambil fatwa bahwa Ustadz kalau saya nggak iktikaf dapat Lailatul Qadar nggak? Lailatul Qadar di mana? Ari maneh iktikaf ge henteu? Kan aya nu kitu ya. Lailatul Qadar di mana? Iktikaf wae henteu kan gitu.
Nah, kalau menurut hemat saya, ya saya boleh berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda analisa. Ada lagi Pak Nanan? Baik, berikutnya Pak Ustadz, apakah berdosa jika berbohong dengan maksud agar orang tersebut tidak tersinggung? Nah, silakan Pak Ustadz. Berbohong agar tidak tersinggung, ya. Nah, Gitu. nah, Ada ini bohong mungkin yang saya dibolehkan. contohin aja ya. Apa? Apa Pak Nanan? Ya, ini contohnya saya bawa bahan untuk buka yang harus diberikan kepada seseorang. Lalu ada yang tanya, apa itu? Lalu saya jawab belanjaan. Saya tidak jujur karena orang yang bertanya tidak saya beri. Nah, itu maksudnya. Berbohong gitu ya, berbohong tapi supaya tidak tersinggung gitu. Diperbolehkan atau tidak. Ya, intinya begini teman-teman sekalian. Bohong yang di dalamnya ada unsur khianat, itu yang haram. Tapi bohong yang di dalamnya tidak ada unsur khianat, boleh. Contoh, anak kita tuh nggak pinter-pinter banget. Anak mama pinter, hebat, sok belajar terus. Bohong tapi tidak bermaksud berkhianat pada anak, tapi bermaksud memotivasi. Tidak ada kan khianat di situ, gitu. Ayah, mama gelis tuh, golis atuh. Ya, gitu. Padahal kan kalau dijawab jujur pasti istrinya nyeri hati kan. Ayah, mama gelis tuh. Ya, dari seluruh wanita yang dekat dengan ayah teh nggak ngerti ya, kok nikah jeung mamah nupang bututna gitu. Mantan-mantan ayah mah garelis pisan. Kan duka kumaha takdir ti Allah nu nikah jeung mama yang papa teh mamah nupang bututna. Sok ngomong gitu Pak Nanang, jujur, pasti nyeri hati tak istri teh. Mata ya. Ayah, mama cantik nggak? Cantik atuh. Papa bersyukur punya istri kayak mama gitu. Ya, matak Bu jangan nanya suami. Mama, ayah cantik tuh. Udah pasti jawabannya bohong. Ayah enak tuh. Udah pasti jawabannya teh bohong gitu. Ayah enak tuh, enak. Padahal mah geus gitu teh utah. Nah, jadi tapi ibu-ibu mah ada makhluk yang paling senang dibohongi itu wanita. Pak Nanang, ya, Pak Deden. Ini ada penelitian, manusia itu wanita itu makhluk yang paling senang dibohongin gitu. Ih kamu nih gelis, oh ayah mah, padahal gelis di mana gitu kan gitu. Ih mamah mah badan teh ini seger gitu, seger di mana gitu, badag gitu, tapi nyebutnya seger gitu kan, tapi seneng gitu ya. Nah jadi ya maaf ya Bu ya, aduh ya Allah. Jadi ngomongin intinya balik ke yang tadi. Bahwa bohong yang mengandung unsur khianat itu yang haram. Bohong yang mengandung unsur niatnya itu tidak khianat, niatnya baik, ya itu tentu saja Nabi kan mengatakan boleh kita berbohong untuk mendamaikan orang. Ya, Pak Nanang dan Pak Handi ini ada konflik. Saya berbohong ke Pak Handi. Pak Handi, ayah salam ti Pak Nanang tuh. Padahal ngarang, iraha teuing Pak Nanang ngucapkeun salam. Kersebel ke Pak Handinya kan gitu. Saya ketemu ke Pak Nanang, itu ayah salam ti Pak Handi. Ngajak bukber tuh Pak Handi tuh. Ngeraktir cenah duka di hotel naon. Nah, ngarang kan saya. Dusta saya, tapi nawa itu saya ingin Pak Nanang dan Pak Handi ini yang tadinya sedang konflik menjadi damai. Boleh kan? Boleh. Ya, itu jadi rumus sajalah teman-teman. Bohong yang sifatnya khianat itu yang haram hukumnya. Ada lagi Baik, Pak? berikutnya, nah ini kenapa ibadah yang saya lakukan berasa ngambang, Pak Ustadz? Mengapa ibadah yang Saya lakukan itu berasa ngambang gitu? ngambang? Ya, betul. Jadi mungkin nggak khusyuk gitu ya. Oh, tidak nikmat. Tidak nikmat, betul. Oke, sekarang saya ingin tanya. Kalau Anda sedang sakit, makanan enak nggak? Ya. Kalau Anda sedang sakit, makanan enak nggak? Bukan tidak enak makanannya, Andanya sedang sakit. Ya. Ker sakit mah ningali gorengan teh, aduh, boro-boro kabita. Pas dicoba, aduh, nggak enak gitu. Ya. Ningali roti
Dulu meningali roti, nikmat. Ningali gorengan nikmat, segala pun nikmat gitu lah. Buras nu teu dina naonan ge nikmat kan gitu. Kan aya buras kosong teh nya, aya buras isi, ya aya buras teh meni. Buras we wungkul. Enak gitu ya buras teh. Padahal enak naonna geura teu aya nanaonan. Teu aya oncoman, teu aya hayaman, teu aya dagingan. Buras we wungkul. Kenapa? Tubuh Andanya lagi fit. Gitu. Tapi kalau tubuh Anda lagi sakit, makanan kesukaan Anda pun tidak enak. Ya. Tidak enak. Saya misalnya senang batagor. Hari keur sakit mah batagor ge asa pahit. Ya. Nah, jadi kalau Anda mengatakan, kenapa ya ibadah saya ngambang? Pasti jiwa Anda lagi bermasalah. Makanya maksiat itu bisa menyebabkan ibadah kita menjadi tidak nikmat. Jadi kalau kita berbuat maksiat, teman-teman, itu bisa menyebabkan nikmatnya ibadah itu turun. Mirip seperti kalau saya makan sesuatu yang bikin perut saya nggak enak kan gitu. Itu membuat makanan itu jadi nggak enak. Nah jadi justru kalau Anda bertanya kenapa ya asa ngambang ya, mohon introspeksi diri, berarti kudu diperbaiki tuh. Ada banyak hal yang harus diperbaiki, disehatkan lagi jiwanya. Ya, sering mendengarkan nasihat, terus dinikmati lagi, dipaksakan, gitu. Sehingga nanti imunitas keimanan itu membaik. Nah saat imunitas keimanan membaik, nah insya Allah akan terasa lagi nikmatnya ibadah. Ya begitu Pak Ustaz Nanang. Baik, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Mungkin satu lagi pertanyaan, atau mungkin ada yang buang Ini ada pertanyaan bagus nih. Saya termasuk istri yang banyak menuntut suami. Ada menuntut. Oh iya, iya. Apa katanya Pak Nana? Apa saya termasuk istri yang banyak menuntut suami agar suami rajin ibadah? Emang Anda teh kudu nuntut suami teh rajin ibadah. Nah gitu. Jadi tidak selamanya menuntut itu jelek. Ayah atuh salat ke masjid ayah. Taman namina teh amar ma'ruf nahi munkar. Nu banyak nuntut mah kieu. Ayah sepatu mamah teh meni asa geus butut. Padahal 2 minggu yang lalu baru beli sepatu. Sepatu teh geus 3 lomari gitu teh. Itu banyak menuntut. Ayah eta mobil teh meni kudah digentos. Padahal mobil teh baru 2 tahun. Ya, geus hayang ganti deui. Teh eta banyak menuntut namanya. Tapi kalau ayah kalau ada rezeki kita umroh ya, tapi umrohnya pengen dengan percikan iman. Nah itu harus begitu. Kebaikan kan gitu. Kalau jadi sebenarnya tidak selamanya kalau istri menuntut itu salah. Ada saat benar. Ayah atuh tong ngarokok ayah ayah teh ngarokok teh meni teu eureun-eureun berhenti atuh ayah merokok. Nuntut memang harus menuntut gitu. Istri sayang sama suami. Ayah atuh berhenti merokok ayah karena suami Anda teh geus gitu kan. Gitu kabayang aduh ya Allah ayah atuh ayah eta ayah teh geus batuk ya dada geus tinggal tulang masih ngarokok wae berhenti ayah. Yo, ari jadi pamajikan jangan banyak menuntut gitu. Justru istri yang kayak gitu benar menuntut supaya suaminya sehat gitu. Ya. Nah, jadi sebenarnya ya ibu ya tadi yang bertanya malah bagus memang kudu gitu Bu. Menuntut agar suami ayah salatnya di masjid gitu. Ayah bangun teh jangan jam 5 atuh ya. Kayak mama 6:30 atuh. Nah, eta salah. Oke. Ada lagi Pak Nanang? Baik Pak Handi ya. Pak Handi ingin bertanya langsung. Silakan Pak Handi. Pak Handi unmute aja ya. Pak Handi. Nuhun Pak Nanang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pak Handi. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan Pak Ustadz. Betul saya ini kan pegawai negeri ya, sama dengan Pak Ustadz. Ya kadang-kadang ya dalam ibadah itu, terutama ibadah puasa ya terutama sekarang ini. Ya namanya kalau di kantor itu kan suka ada hal-hal yang menurut pikiran saya gitu. Ini menyalahi agama, tapi harus dikerjakan karena suatu kebijakan gitu. Kebijakan yang
sudah ya mungkin sepakat ya di kantor ada kebijakan A, kebijakan B yang menurut mungkin menurut ilmu agamanya ini salah nih sebetulnya kebijakan. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa karena ini mungkin udah instruksi dari atasan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, bagaimana nih sikap kita nih Pak Ustadz? Kalau kita nggak melaksanakan, misalnya kita akan kena sanksi dan sebagainya ya. Itu kan kebijakan tuh susah ya dilawan katanya. Nah, kedua ini Pak Ustadz mungkin yang kedua ini juga dalam hal pergaulan mungkin ya karena kan kalau di kantor tuh ada laki perempuan. Nah dalam agama kita kan sangat dilarang melakukan namanya tahbib ya. Tahbib itu dikategorikan orang yang suka menggoda pasangan lain gitu ya. Pasangan lain atau ya istilahnya kalau di kantor pun ada TTM, ada macam-macam lah. Nah ini sebatas apa nih ya? Pergaulan kita agar terutama dengan yang lawan jenis ya agar kita nih nggak tergolong ke tahbib tadi itu kan ada hadisnya yang sangat keras bahwa orang tahbib itu dosanya sangat besar lah gitu yang saya ketahui seperti itu. Nah mungkin itu saja Pak Ustadz ini agar nyaman lah. Iya Pak Handi terima kasih. Yang pertama ya prinsip dalam Islam itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Itu mah udah rumus. Kalau kamu lihat kemungkaran, ubah dengan kuasamu. Kalau kamu tidak punya kuasa, ubah dengan lisanmu. Kalau kamu tidak kuasa dengan lisan, ubah dengan hatimu. Gitu loh. Jadi ketika Pak Handi melakukan itu benar-benar under pressure, ya ditekan gitu, nggak bisa tidak, maka Allah Maha tahu Pak Handi itu melakukannya dengan penuh ketidaksetujuan. Gitu. Walaupun Nabi mengatakan itulah iman yang paling lemah. Jadi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita bisa bicara sama manajemen, kita bisa bicara sama pimpinan kita, ya kita bicara. Tapi kalau ternyata hari kamu atau iya makan geus kebijakan ti luhur bukan ti dieu. Saya nggak suka ini kebijakan hari kamu digalin pegawai negeri. Wah atuh hari kamu, bapak teh kalaka dimarahin. Hanya bapak laksanakan ya kan. Berarti kan bapak sudah ngomong dan jiwa bapak berontak sebenarnya, ya kan gitu. Ya memang kalau diomongin gini gampang, tapi di tataran pelaksanaannya juga saya ngerti betapa Pak Handi berat ya untuk. Tapi Allah Maha tahu lah. Jadi kita tuh harus yakin Allah Maha tahu kadar dan usaha kita, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, nah memang ini ada problem ya dalam kehidupan pergaulan di kantor. Sebenarnya kita kadang-kadang suka bercanda yang ada canda yang benar canda gitu, ya. Canda dalam arti heureuy we kan gitu. Tapi ada canda yang rada menggoda gitu. Ya. Iya, nu dosa teh nu heureuy bari menggoda gitu. Nah, yang paling tahu bahwa dia itu menggoda kan yang bersangkutan. Nah, aku si perempuan teh tong dilayanan deh. Tak eta nu masalahna sok dilayanan kan gitu. Jadi kalau misalnya heureuy yang sifatnya apa ya? Canda hubungan antar manusia sih sebenarnya tidak ada masalah. Tapi canda yang kemudian ada unsur menggoda gitu. Ya Allah, kamu teh meni gelis-gelis teuing. Kalau kamu jadi istri saya, ka mana dibawa? Teteh nate nya atuh ke urang gentos ieu pamegetna ieu bade diistirahatkeun. Nah, kan itu jadi ini ya, gayung bersambut heureuna gitu. Ya. Aduh, kalau kamu jadi istri saya, bapak teu keng heureuy kitu Nah, gitu ibu teh kudu kitu lah. Batakna kan gitu. Jadi ya kan? Ya Allah, kamu teh ini cantik-cantik teuingnya gitu. Bersyukur sekali nih ya, suaminya. Kalau saya jadi suaminya dibawa ke luar negeri. Bapak nggak boleh gitu candanya. Anda teh ingetin, itu teh canda yang nggak benar gitu. Ya. Gitu. Terus mohon di kantor mah kadang-kadang sok aya tepak toel geningan ya kan gitu. Beat gitu aja. Bapak haram
boleh canda tapi aku nggak mau lah dicubit-cubit gitu, bukan mahram. Nah gitu, ibu ulah bapak nyubit deh, gitu masalahnya. Atau saling cubit kan gitu, ya nggak? Kadang-kadang gitu Pak. Tuh, jadi dua-dua nanti kudu, terutama ya, memang pada akhirnya kan perempuan itu sok jadi objek pelecehan gitu sebenarnya. Nah, kudu tegas gitu. Saya nggak mau ya, gitu. Pegang-pegang saya nggak mau, dicubit-cubit saya nggak mau, begitu. Jadi orang tuh, oh iya, ke dia mah nggak boleh canda begitu. Tapi kalau canda-canda yang sifatnya biasa, tapi begitu ayah cubit, ayah nah itu ya, begitu. Masya Allah, ya luar biasa. Pak Handi. Ya, Luar biasa nih Pak Handi itu, ternyata pergaulannya dahsyat juga ya dengan wanita. Lalu di kantor saya istri Pak Ustadz. Ya. Baik, demikian jamaah Majelis Talim yang dirahmati Allah, ya, banyak hikmah dan juga ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan tentunya ini menambah wawasan keilmuan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai penutup kita akan doa bersama yang tentunya akan dipimpin langsung oleh Pak Ustadz. Mangga Pak Ustadz. Ya Ibu, Bapak, sahabat yang Allah muliakan, mari kita akhiri dengan doa. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran untuk guru kita semua, Ustadz Dr. Amirul MSI. Mari kita bermohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan beliau, diberikan kesehatan dan umur yang berkah, juga dimudahkan segala urusannya baik dunia dan akhirat. Dan juga kita bermohon kepada Allah semoga ilmu yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah mudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Nanang mewakili tim Asyifah yang bertugas. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit kasadayana mangga Pak. Atur nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun Dan semuanya ya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu jamaah Masjid Asyifah yang selalu senantiasa istiqomah mengikuti kajian-kajian yang dipersembahkan oleh Majelis Talim Asyifah ya. Nantikan terus kajian-kajian yang nanti kami persembahkan. Dan juga seperti yang tadi di awal disampaikan, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin mendonasikan sebagian dari rezekinya, silakan hubungi langsung tim panitia, karena insya Allah di program Ramadan ini Majelis Talim Asyifah akan memberikan 200 paket sembako untuk di Kota Bandung. Ya, terima kasih, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.